Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa Ayu Zakiyah dengan NPM 112111338 dari kelas H2 jurusan manajemen. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah anggaran perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran produksi. Nah, di sini yang pertama, apa sih anggaran produksi itu? Anggaran produksi itu yaitu suatu rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan juga persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Nah, jadi anggaran produksi itu, jadi kita tuh jika akan membuat suatu produk itu, terus menjalankan bisnisnya, kita harus tahu anggarannya, kayak pengeluaran produk, terus pembelian produk, ya pembelian bahan bakunya gitu. Lalu selanjutnya ada data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran produksi. Yang pertama yaitu estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Jadi estimasi jumlah unit gitu. Jadi jumlah unit barang jadi yang akan dijual gitu. Jadi harus tahu berapa barang yang akan dijual di periode selanjutnya. Lalu yang kedua ada estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Nah, jadi kita harus tahu di akhir periode itu harus tahu misalkan tuh kayak sisa barang di periode awal tuh berapa gitu. Lalu yang terakhir ada estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Nah, setelah di akhir periode si barang tersebut tuh apakah akan ditambah di periode selanjutnya atau masih cukup gitu ya. Anggaran produksi juga mempunyai kebijakan. Apa sih kebijakan penyusunan anggarannya itu? Nah, yang pertama ada mengutamakan stabilitas produksi. Nah, jadi produksi setiap periodenya itu diasumsikan konstan atau tetap. Jadi misalkan tuh 100 ya 100 gitu konstan. Lalu yang kedua ada mengutamakan stabilitas persediaan. Yaitu persediaan yang dimiliki oleh perusahaan dibuat konstan atau tetap. Jadi persediaannya tuh dibuat tetap dulu. Lalu yang ketiga ada kombinasi. Kombinasi itu tingkat produksi maupun tingkat persediaan tidak sama setiap periodenya. Jadi kombinasi di antara keduanya gitu, dicampur gitu. Nah, selanjutnya ini ada rumus menentukan jumlah produksi. Nah, jadi ketika kita akan menentukan jumlah produksi itu, kita harus tahu dulu rumusnya. Rumusnya itu diantaranya ada rencana penjualan, ditambah dengan persediaan akhir. Lalu jumlah dari kedua tersebut disebutnya yaitu barang yang tersedia. Lalu selanjutnya barang tersedia dikurangi persediaan awal. Hasil dari pengurangan tersebut itu disebut jumlah yang harus diproduksi di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal. Misal, diketahui PT Food Market memiliki rencana penjualan tahun 2020 secara total sebanyak 20.000 unit atau masing-masing triwulan sama. Perusahaan menetapkan persediaan awal sebanyak 5.000 unit dan persediaan akhir sebanyak 7.500 unit. Buatlah anggaran produksi untuk tahun 2020 atau triwulanan dengan menggunakan kebijakan stabilitas produksi. Berikut adalah penyelesaian dari contoh soal. Langkah pertama yaitu kita memasukkan angka-angka yang tadi diketahui. Nah, tadi kan diketahuinya rencana penjualannya itu 2000 unit. Masukkan tulis 20.000 unit. Lalu selanjutnya perusahaan akhir kita cek di soal. Tadi perusahaan akhirnya itu berapa? Tadi soal ada 7.500 unit. Lalu yang selanjutnya barang tersedia dijual. Nah,
barang tersedia dijual ini diketahui dari rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Jadi 20.000 ditambah 7.500 jadi 27.500. Nah, terus selanjutnya masukkan persediaan awal. Cek lagi di soal persediaan awal berapa. Persediaan awal itu kan tadi 5.000. Ditulis 5.000. Nah, lalu angka yang tadi 27.500 dikurangin 5.000. Hasilnya yaitu 22.500. Nah, itu hasil dari rencana produksi tahunan. Setelah diketahui, lanjutkan ke langkah yang kedua. Perhatikan. Nah, langkah yang kedua ini itu dibagi menjadi 4. Kenapa 4? Karena kan triwulan itu di 1 tahun dibagi 4. 1 tahun dibagi 4 kan jadinya lalu selanjutnya dari yang tadi ada diketahui yang rencana produksi tahunan kan 22.500. Lalu dibagi 4 karena kita mencari periode triwulanan dibagi 4. Nah, hasilnya 5.626. Sudah diketahui itu, baru kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu kita memasukkan dulu di triwulan pertama rencana penjualannya itu kan semuanya 5.000. Triwulan 1, triwulan 2, 3, 4 semuanya. Dan totalnya yaitu 20.000. Lalu kita kan tadi mengetahui dulu rencana produksi triwulanan itu tadi 5.626. Nah, sama di triwulan 1, 2, 3, 4 sama. Lalu dijumlahkan jadi 22.500. Lalu kan tadi di soal sudah diketahui persediaan akhir dan persediaan awal. Nah, persediaan akhir itu dimasukkan ke triwulan yang keempat 7.500. Lalu selanjutnya tadi diketahui kan persediaan awalnya 5.000. Dimasukkanlah ke persediaan awal di triwulan yang pertama. Kita fokuskan di triwulan yang keempat. Kan tadi di rumus rencana penjualan ditambah persediaan akhir hasilnya yaitu barang tersedia dijual. Jadi 5.000 ditambah 7.500 sama dengan 12.500. Gimana sih caranya kita mencari persediaan awal? Nah, kan tadi di rumus barang dicari rumusnya tuh barang tersedia dijual dikurangin persediaan awal hasilnya rencana produksi triwulan. Nah, kita kan sudah mengetahui triwulannya itu 5.625. Jadi tinggal 12.500 dikurangin 5.625. Itu. Lalu si hasil tadi persediaan awal dimasukkan ke dalam persediaan akhir yang ada di triwulan ketiga. Tadi kan hasil di triwulan 4 persediaan awalnya itu 6.875. Nah, hasil itu dimasukkan ke persediaan akhir yang ada di triwulan yang ketiga. Masukkan. Lalu kita jumlahkan menjadi hasilnya 11.875. Nah, lalu kita tinggal dikurangin lagi 11.875 dikurangin 5.625. Hasilnya 6.250. Hasil itu dipindahkan lagi ke persediaan akhir yang triwulan kedua. Lakukan yang sama kayak triwulan 3 sama 4 di triwulan 2 dan 1. Lalu dijumlahkan persediaan akhirnya dijumlahkan berapa, lalu barang tersedia dijualnya berapa, dan persediaan awalnya berapa. Nah, jadi itu kan rencana produksi triwulan itu totalnya 22.500. Sama kan kayak yang ada di tadi di langkah pertama 22.500. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaklumi karena di sini saya masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.